dari Amelia. Pertanyaannya seperti ini, Pendeta. Shalom, selamat malam Pendeta. Mau bertanya. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan ada perbudakan? Yang kedua, bagaimana perhitungan dalam satu hari? Apakah dimulai pada saat matahari terbenam atau saat jam 12 malam? Mohon ayat yang mendukung kedua jawaban atau pertanyaan yang saya sudah sampaikan dari Amelia di Muara Teweh, Kalteng. Silakan Pendeta. Langsung dua pertanyaan ya. Ya. Silakan Pendeta. Terima kasih, Shalom untuk Amelia di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Kalau bicara bahasa Dayak, boleh saya tanya, narai kabar, bahala bekah. Kebetulan pernah tinggal juga di Kalimantan Tengah, hampir 2 tahun. Jadi terima kasih untuk pertanyaan dari Amelia. Pada waktu kita mempunyai satu pertanyaan tentang Alkitab, contohnya ini pertanyaan yang pertama, kenapa Tuhan izinkan ada perbudakan? Bagaimana caranya kita boleh menggali informasi dari Alkitab? Salah satu caranya adalah kita telusuri ini Alkitab sampai kepada kitab yang pertama, kira-kira di kitab mana dan di pasal mana, pada cerita apa dan keadaan apa kata budak atau budak atau hamba atau budak itu disebutkan pertama kali. Kapan itu budak atau perbudakan? Mungkin bukan menggunakan istilah perbudakan, tetapi kata budak itu sendiri tampil di dalam Alkitab supaya kita bisa melihat. Dan satu hal yang boleh kita simpulkan nantinya adalah, dan sesuai dengan pertanyaan ini adalah, perbudakan itu bukan inisiatif Tuhan. Jadi perbudakan itu bukan inisiatif Tuhan. Kalau mau dilihat dalam Alkitab, kapan pertama budak atau budak itu disebutkan, kemungkinan mungkin ada yang bisa temukan lebih dini dari apa yang akan saya sebutkan. Kemungkinan besar itu pada kitab Kejadian pasal 12. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-16. Kejadian 12. Ayat yang 16. Silakan. Firaun menyambut Tolong Abram dibaca. dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Di sini terima kasih. Ada kata budak laki-laki dan perempuan. Ini ceritanya diawali dari ayat 10. Waktu ada kelaparan, Abram pergi ke Mesir bersama dengan istrinya, dan dia takut. Ini istri saya ini cantik. Umurnya sudah 65 tahun pun masih saja bisa menarik perhatian dari Firaun, Raja Mesir. Bayangkan Sarah, kecantikan Sarah itu. Jadi karena Sarah cantik, dan Abraham sudah katakan dia tidak akan mengatakan ini adalah istri tetapi saudara saya. Dan karena Firaun pikir ini adalah saudaranya, maka Firaun mau untuk mengambil hati Abraham supaya mengizinkan saudaranya ini bisa menjadi istri Firaun. Nah, disitulah di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 dikatakan Firaun menyambut Abram. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik.
karena ia mengingini perempuan itu, mengingini Sarah yang sudah diakui oleh Abraham dan oleh Sarah bahwa Sarah ini adalah adiknya Abraham. Oh, ini adik saya. Ya, padahal istrinya, ini adik saya. Jadi dia mendekati abangnya lah. Dikasihlah kepada abangnya karena dia mengingini Sarah. Dikasihlah kepada abangnya yang bernama Abram. Kambing domba, lembu sapi, keledai jantan. Lalu dikasih juga budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Jadi yang memberikan kepada Abraham budak itu, ini bukan budak yang Abraham ambil jadi budak, bukan. Tetapi di Mesir sudah ada budak-budak. Paling tidak berdasarkan ayat ini, kita kan tanya jawab Alkitab malam ya. Kita cari informasinya hanya dari dalam Alkitab, kan begitu. Jadi yang memberikan budak itu adalah Firaun. Jadi perbudakan itu terjadi di mana lebih dulu? Di Mesir. Bukan ide Tuhan untuk supaya ada budak untuk Abraham dan lain itu bukan ide atau instruksi Tuhan supaya perbudakan itu dimulai dan dilestarikan. Bukan. Firaun kasih hadiah budak kepada Abraham. Sebelum itu apakah Abraham punya budak atau tidak? Sekarang coba kita lihat apa istilah Alkitab pada waktu Abraham baru keluar dari negeri Ur-Kasdim. Kita coba baca di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Abram membawa Sarai, istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Tidak disebutkan budak-budak, tapi orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Entah bagaimana diperoleh, mungkin mengikuti mereka, menjadi pegawai atau bagaimana. Semua di situ disebutkan orang-orang. Tapi yang diberikan kepada Abraham oleh Firaun adalah budak. Mesir paling tidak dalam catatan Alkitab terkenal dengan kerja paksa, rodi, atau perbudakan. Salah satu catatan dalam Alkitab bahwa ada kerja rodi di Mesir. Coba kita lihat. Saya mau baca dua ayat di sini. Yang pertama kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-1, Keluaran pasal 1. Coba kita baca di ayat yang ke-11. Keluaran 1 ayat yang ke-11. Keluaran 1 ayatnya yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Apa yang disebutkan di sini di Mesir? Kerja paksa. Orang Israel pada waktu mereka datang, mereka disambut oleh Firaun pada zaman Yusuf. Dikasih tanah yang subur, tanah penggembalaan dan pertanian yang bagus, di Goshen namanya. Tetapi ayat yang ke-8, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi ini Firaun yang tidak mengenal Yusuf muncul. Maka dia menindas orang Israel dengan kerja paksa. Kerja paksa dan orang-orang itu disebut sebagai rodi. Kerja rodi, kerja paksa, perbudakan. Itu ayat yang ke-10. Kalau namanya kerja paksa itu sudah nggak ada istilah cuti. Namanya kerja paksa itu upah pun mungkin tidak diberikan. Tidak ada janji kontrak mau dikasih gaji berapa dan lain sebagainya. Ini kerja paksa. Dan untuk sekian ratus tahun lamanya mereka kerja paksa di Mesir.
perhambaan dan perbudakan. Itu disebutkan di dalam Alkitab yang dilakukan oleh orang Mesir kepada orang Israel. Itu rodi kerja paksa, definisi orang Mesir. Kemudian pada zaman raja-raja orang Israel, kalau untuk orang Mesir mereka punya proyek-proyek pembangunan piramid dan lain-lain. Mereka terkenal sebagai suatu negeri yang sudah kaya dengan budaya, yang mempunyai pembangunan struktur yang besar. Kalau di Israel, salah satu pembangunan yang sangat besar adalah pembangunan Bait Suci. Itu pembangunan yang sangat besar. Kalau pembangunan piramida di Mesir, atau pembangunan infrastruktur atau bangunan lainnya, model-modelnya ya seperti ini, kerja paksa dan rodi. Tapi kalau di Israel, pada waktu ada proyek pembangunan Bait Suci, dan ini proyek raksasa ini karena kayu-kayunya pohon aras, pohon sanobar yang datang dari Libanon, dari Sidon, dari Tirus, lalu emas dan bahan-bahan lainnya, itu melibatkan pekerja yang sangat banyak. Coba kita lihat supaya ada ide berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membangun Bait Suci yang dipimpin oleh Salomo. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal yang kelima. 1 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 13 dan 14. 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh. Wah, ada Rodi juga rupanya. Tadi di Mesir ada Rodi. Ya. Sekarang di Israel ada Rodi juga. Ini proyek raksasa. Berapa orang itu tadi, Jeff? 30.000 orang. Tapi lihat dulu bagaimana cara 30.000 orang ini kerja. Kita baca ayat yang ke-14. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon. Selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. Wah, enak ini mereka. Ada shiftnya. Berapa bulan mereka di Libanon? 1 bulan. 1 bulan. Berapa bulan di rumah? 2 bulan. Ada shiftnya. Ini sama dengan pegawai-pegawai yang kerja di offsite. Artinya di tempat-tempat yang jauh, entah itu di lepas pantai, ada perminyakan atau tambang dan lain sebagainya. Memang jauh dari keluarga. 2 minggu di lokasi pekerjaan, 1 bulan di rumah. Begitu. Jadi itu ada waktu membangun Bait Suci terjadi. Jadi walaupun disebut Rodi ini seperti pegawai saja, karena kesejahteraannya diperhatikan. Dan itu yang Tuhan mau, sehingga walaupun menggunakan istilah budak atau istilah Rodi, itu tidak bisa kita berkonotasi seperti perbudakan yang terjadi di zaman modern, di mana perbudakan itu terjadi kerja paksa, orang menindas, hak-haknya dilanggar dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Walaupun menggunakan kata Rodi dan kata budak, kalau dari sudut pandang apa yang Allah atur, karena itu sudah terjadi atas inisiatif manusia, tetapi Allah campur tangan untuk mengatur itu, sehingga itu bukan menjadi suatu kerja paksa, tetapi seperti pegawai dan majikan. Di zaman Perjanjian Baru ada satu contoh yang cukup baik tentang seorang hamba atau seorang budak, yaitu yang tinggal di kota Kolose. Nama dari majikannya adalah Filemon. Nama dari budak atau hambanya adalah Onesimus. Pernah dengar itu Onesimus? Pernah, Pendeta. Coba kita buka
kitab Filemon. Oke. Habis kitab Titus lalu Filemon. Ya. Jadi ini adalah surat Paulus kepada Filemon tentang Onesimus, karena Onesimus datang ke Roma. Paulus ada di penjara di Roma. Lalu pada waktu dia melarikan diri ke Roma, nampaknya dia melakukan satu kesalahan. Mungkin dia mencuri atau apa. Ada beberapa petunjuk, kita tidak akan menggunakan waktu banyak di sini. Tapi dia melakukan kesalahan lah. Lalu dia melarikan diri, ketemu Paulus. Lalu kemudian dia betul-betul menjadi orang Kristen dan Paulus kirim dia kembali. Si Onesimus ini dikirim kembali kepada Filemon. Coba kita lihat di ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripada aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Onesimus statusnya pegawai. Dan dia diterima bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Terimalah dia seperti aku sendiri, ayat 17. Lalu ayat 18. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi nampaknya Onesimus melarikan diri karena sudah merugikan tuannya, mungkin mencuri atau berhutang dan lain sebagainya. Tetapi sudut pandang tugas hamba ataupun budak dari sudut pandang Alkitab seperti yang diatur, walaupun itu bukan yang ideal karena perbudakan itu bukan inisiatif Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya itu betul-betul menjadikan seseorang itu setara. Walaupun ada majikan, walaupun ada hamba. Makanya di dalam nasihat-nasihat yang diberikan oleh Alkitab disebutkan di sana. Contohnya kita ambil ya, kita contoh ayat yang ke Kolose pasal 3. Kita ambil Kolose pasal 3. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Artinya, takutlah atau taatlah kepada majikan, kepada Tuhanmu, oleh karena engkau takut akan Allah. Dasarnya seperti, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi ini budak-budak atau hamba-hamba pun diminta supaya mereka taat kepada tuannya seperti mereka dengan tulus hati takut akan Tuhan. Tapi ada nasihat juga kepada tuan-tuan. Artinya mau hamba mau tuan itu hanya hubungan kerja. Tetapi di hadapan Allah semua sama. Makanya semua diberikan nasihat. Ayat yang ke 1, ayat pasal 4 ayat 1.
Pasal 4 ayat 1. Hai Tuhan, Tuhan, berlakulah adil silakan. dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Mana ada adil dan jujur di perbudakan di Mesir. Jadi Alkitab memandang itu dan memberikan kepada kita gambaran. Ini hanya masalah terminologi di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Ini adalah majikan dan hamba. Tetapi ini seperti kalau sekarang ini adalah pegawai dan atasannya. Hak-haknya diperhatikan semua. Jadi ada perbedaannya. Allah tidak mengizinkan seperti yang terjadi di Mesir. Kerja paksa dan melanggar hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Ini pelajaran yang baik bagi kita bahwa Allah tidak, itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Dan Allah memberikan petunjuk-petunjuk melalui firman-Nya di Alkitab bagaimana perlakuan seorang tuan dan terhadap seorang pegawai. Oke pendeta, ini mungkin langsung ke pertanyaan kedua dari Amelia, Pak Pendeta, yang sehubungan dengan perhitungan hari. Ada ya pertanyaan hari kedua. Iya. Bagaimana perhitungan hari dalam satu tolong hari? Dibacakan lagi. Bagaimana perhitungan dalam satu hari? Apakah dimulai dari matahari terbenam atau saat jam 12 malam? Demikian. Terima kasih. Perhitungan hari itu atau hari itu diperkenalkan pada saat penciptaan. Coba kita buka Kejadian pasal 1. Ada satu refrain atau suatu pengulangan kalimat yang selalu menjadi penutup setelah Allah menciptakan sesuatu dalam satu hari. Contohnya ayat yang kelima, bagian akhir. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 8, bahagian akhir, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat yang ke-13, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Lalu kemudian ayat 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-4. Lalu kemudian ayat yang ke-23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-5. Lalu kemudian yang berikut untuk hari yang ke-6 itu ayat yang ke-31, jadilah petang, jadilah pagi, itu adalah hari yang ke-6. Jadilah petang, jadilah pagi, hari ke-6. Lalu kemudian setelah hari ke-6 masih ada hari ke-7. Tapi tidak ada catatan jadilah petang, jadilah pagi, itu adalah hari ke-7. Kenapa demikian? Karena itu hari terakhir dalam satu minggu. Setelah hari ke-7 ulang lagi hari pertama. Makanya tidak ada jadilah petang dan jadilah pagi untuk hari yang ke-7. Jadilah petang dan jadilah pagi itu adalah penanda bahwa hari berikutnya adalah hari setelah hari pertama, hari kedua. Kalau ada catatan jadilah petang, jadilah pagi itu adalah hari ke-7, maka yang diharapkan akan ada hari ke-8. Tapi tidak ada hari ke-8. Jadi itu istilah itu hanya sampai kepada hari yang ke-6, jadilah petang, jadilah pagi, lalu yang berikutnya adalah hari ke-7. Apa yang dimaksudkan dengan jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi, hari kedua? Artinya satu hari itu terdiri dari satu petang dan satu pagi. Begitu tiba pada petang berikutnya, itu sudah masuk hari berikut. Dan hari berikut itu adalah juga petang, lalu juga pagi. Ada satu petang dan satu pagi. Begitu masuk petang berikutnya, masuk lagi kepada hari berikut. Jadi satu hari itu dari dalam kitab Kejadian 1 ini adalah dari petang kepada petang. Nah, dari petang kepada petang itu tepatnya pada saat kapan? Ada petunjuknya.
Boleh kita baca di dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-32. Imamat pasal yang ke-23 ayat 32. Walaupun ini tentang hari-hari raya orang Yahudi, di mana dalam setiap hari raya ada sabatnya, yaitu sabat hari raya, tapi di situ ada prinsip tentang perhitungan hari. Bagian yang kedua, bagian B, bagian akhir dari Imamat 23 ayat 32 mengatakan, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai kepada matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi siklus hari itu dari petang sampai petang. Petangnya itu pas saat kapan? Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kalau mau ikut petunjuk Alkitab, itulah siklus hari. Terima kasih.